Baik, sebelum dimulai dihaturkan kepada untuk semua yang ada di ruang Zoom ini, untuk tertibnya kegiatan hari ini, saya mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum narasumber memaparkan materi, kami sampaikan terlebih dahulu CV dari narasumber kita, Dr. Dian. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Nama lengkapnya Sofiati Dian, lahir di Bandung, kemudian alamat rumahnya di Jalan Citamiang, Cibenying Kidul. Jadi asli orang Bandung ya Bu ya, dari lahir sampai sekarang ada di Bandung. Ada di Bandung. Kemudian untuk pendidikan yang sudah beliau ikuti S1, S2, spesialis, profesi semua diikuti di Fakultas Kedokteran Unpad. Alhamdulillah. Dan S3-nya beliau mengikutinya di Belanda. Demikian barangkali untuk sedikit yang bisa disampaikan. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Dr. Dian untuk menyampaikan materinya. Waktu yang diberikan kurang lebih 100 dan nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon. Mangga dong. Izin share screen Ibu. Mangga. Mangan. Bisa ada bukannya? Ya. Kamu bola. Sudah terlihat barangkali ya? Sudah, Dok. Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan, Ibu Yulinda, Ibu Rika Resmana, dan seluruh jajarannya, kemudian mahasiswa Akademi Kebidanan. Hari ini kebetulan saya diminta suatu kehormatan untuk sharing tentang wabah yang sekarang sedang terjadi ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Memang kebetulan sekali saya di Hasan Sadikin juga termasuk tim Satgas, sehingga sedikit banyak bersinggungan dengan pasien-pasien dan juga staf yang menangani dan juga terkena COVID ya, dan juga secara pribadi mengobati juga karena saya dokter gitu pasien-pasien yang juga terdampak COVID-19 ini. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini kita akan membahas, sebenarnya bukan membahas sih, kita review sedikit supaya mengenal lebih jauh ya sebetulnya COVID-19 itu apa. Jadi kita mesti flashback dulu mungkin barangkali ke masa-masa yang lalu, kemudian kita lihat hari ini bagaimana keadaan yang sedang terjadi. Nah, jadi agenda hari ini saya tidak akan membahas sejarah lama-lama karena mungkin itu bahan yang tidak terlalu menyenangkan untuk sebagian orang, tapi penting. Kemudian kita akan membahas tentang angka-angka, berapa banyak sih korbannya sekarang, berapa pasien yang sekarang sedang terjangkit, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengenali seperti apa sih orang yang sakit COVID itu, kemudian bagaimana kita mencegahnya gitu ya. Jadi sebetulnya yang disebut pandemi atau epidemi itu ya penyakit yang mengglobal gitu. Jadi biasanya memang penyakit yang bisa menyebar ke seluruh daerah, di daerah yang luas itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi. Jadi disebabkan oleh kuman yang berasal dari luar karena dia bisa berpindah dari satu
individu ke individu lain atau dari binatang ke manusia atau dan sebagainya, sehingga penderitanya tidak hanya satu orang tapi kemudian bertambah semakin banyak gitu. Dan COVID-19 ini ternyata bukan satu-satunya epidemi yang terjadi di dunia gitu, pandemi yang terjadi di dunia. Jadi sejak dari tahun 430 tahun sebelum Masehi itu dunia ini sudah mengalami berulang-ulang kasus pandemi, endemi, pandemi gitu ya. Jadi bukan hanya sekarang saja, tapi melainkan sejak zaman nenek moyang kita itu sudah terjadi, tercatat di dalam sejarah dan selalu menghasilkan korban yang sangat banyak gitu. Sekali terjadi itu biasanya jutaan orang terkena dan jutaan orang juga mengalami kematian gitu ya. Yang paling awal yang dicatat oleh sejarah itu terjadi 430 sebelum Masehi. Katanya ini ada di Athena gitu, suatu wabah yang terjadi di Athena. Tapi yang mungkin dari sekian banyak wabah yang yang ada yang dicatat oleh sejarah, mungkin yang paling banyak memakan korban itu terjadi pada tahun 541 sampai 542 sebelum Masehi, yaitu zaman Kaisar Justinian katanya. Jadi Kaisar Justinian ini kaisar yang menaklukkan seluruh dunia termasuk Konstantinopel dan membangun Hagia Sophia. Nah, kalau ada yang pernah lihat bangunan yang indah banget di Turki yang dulunya dijadikan gereja tapi sekarang sudah beralih fungsi lagi menjadi masjid, Hagia Sophia itu dibangun oleh Kaisar Justinian. Pada saat kekuasaannya sedang di puncak-puncaknya itu terjadi wabah dan memakan korban kurang lebih sampai 100 juta orang meninggal karena wabah ini. Kemudian setelah itu kita bisa lihat ini ada beberapa kejadian. Yang paling baru itu beberapa tahun yang lalu ada flu burung ya, ada MERS. MERS itu Median East, jadi di Timur Tengah itu juga sempat ada wabah juga oleh virus sejenis virus COVID tapi bukan gitu, tapi masih saudaraan gitu ya. Dan yang terbaru tentu saja sejak tahun 2019 ini adalah wabah yang disebabkan oleh virus yang kita sebut dengan coronavirus. Jadi ceritanya nih, si coronavirus ini pertama kali digosipkan gitu ya istilahnya, itu Desember tanggal 30 tahun 2019, berarti 2 tahun yang lalu ya, itu di Cina, di daerah Wuhan, di kota Wuhan. Jadi waktu itu ada pasien datang ke UGD, sakitnya aneh sekali, seperti orang flu gitu ya, sakit flu biasa, tapi kok memburuk dengan cepat, kemudian meninggal. Dan dokter-dokter saat itu yang menangani itu sangat kebingungan, ini apa gitu. Belum pernah ada sakit seperti ini, belum pernah ada korban yang mengalami gejala klinis yang demikian hebat gitu. Sehingga saat itu dokter yang menangani sebetulnya sudah akan melaporkan, cuman masih disuruh diam nih sama pemerintah Cina, nggak boleh ngomong gitu ya, takutnya menimbulkan keributan. Tapi ternyata dari sejak tanggal 30 Desember itu mulai bertambah korbannya, bukan hanya 1 orang, tapi beberapa orang. Nah, akhirnya dari 1 minggu sejak ditemukan kasus pertama, Cina mengatakan bahwa kita menemukan adanya 1 virus jenis baru di Wuhan. Kebetulan Wuhan itu adalah kota di mana aktivitas penelitian tentang virusnya cukup masif gitu ya, cukup banyak. Kemudian tanggal 11 ada kematian pertama di Cina, kemudian tanggal 13 di luar Cina ternyata ada juga korbannya, yaitu di Thailand ya, tanggal 13 Januari. Dan setelah tanggal 13 Januari itu korbannya terus bertambah di berbagai negara, termasuk Asia, Eropa, Amerika, dan sebagainya, sampai akhirnya WHO mengumumkan bahwa ini adalah suatu kasus yang
bisa disebut sebagai global pandemic, artinya suatu kasus yang luar biasa yang tersebar di seluruh dunia gitu ya. Itu tanggal 11 Maret dideklarasikan bahwa COVID ini sebagai suatu penyakit pandemik global. Nah, setelah itu kita tahu sendiri ceritanya, korbannya bertambah, pasiennya bertambah, tidak hanya di negara asalnya saja di China, tapi juga ke seluruh negara di dunia gitu. Tidak memandang warna kulit, tidak memandang usia, semuanya kena. Dan akhirnya pada saat puncaknya di September 25 itu kita sudah mencatat adanya hampir 1 juta korban, 1 juta ya, 980.000. Jadi hampir 1 juta korban yang meninggal akibat COVID-19 ini gitu ya. Ini tahun 2020. Nah, tahun 2021 sampai bulan Juli ini ternyata juga secara bergantian, walaupun di beberapa negara di Eropa itu sudah mulai buka masker, mereka sudah tidak menggunakan masker lagi dalam keseharian mereka, tapi Indonesia malah bertambah kasusnya. Kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Nah, ini saya screenshot dari laporan WHO pagi ini. Jadi sampai pagi ini WHO itu mencatat ada sekitar hampir 200 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia ya, secara global. 200 juta itu kamu bayangkan penduduk Indonesia itu 270 juta. Nah, ini yang mengalami COVID itu adalah sekitar yang penduduk Indonesia itu 270 juta, yang mengalami COVID itu sudah hampir mencapai 200 juta. Jadi kalau kita bayangkan di dunia ini satu negara penduduk Indonesia full kena COVID, coba bayangin. Maka Indonesia itu negara yang besar kan, kita negara dengan penduduk yang sangat padat, yang besar, penduduknya hampir 270 juta, dan orang yang terkena COVID ini bisa mencapai satu negara Indonesia sendiri gitu di seluruh dunia. Nah, dan korbannya yang meninggal akibat COVID itu adalah sekitar 4 juta orang, sudah 4 juta orang. Kalau kita bandingkan dengan kasus tadi yang pada saat Kaisar Justinian berkuasa, itu memang kita belum apa-apa ya. Waktu Kaisar Justinian kan sekitar 100 juta ya. Kita belum apa-apa, tapi tentu saja dibanding zaman dulu yang teknologi kesehatannya belum maju gitu ya. Orang-orangnya juga barangkali masih higiene dan lain sebagainya, masih ilmu pengetahuan dan sebagainya masih belum terlalu maju. Tentu saat ini kita sangat terancam, angka ini masih akan terus bertambah gitu dari hari ke hari. Jangan sampai ya, kita mendoakan supaya si pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa hidup secara normal kembali gitu ya. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Jadi kalau kita lihat di laporan WHO tadi ya, dari 200 juta, itu kita lihat bulan Juli ini kalau secara global di dunia itu sudah mulai menurun. Jadi meningkat dari Desember, Maret, kemudian puncaknya di bulan Desember sempat menurun, Maret itu naik lagi di 2020, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi gitu ya, seperti roller coaster. Nah, tapi ada tren di dunia itu memang akhirnya menurun di bulan Juni Juli gitu. Berbeda dengan Indonesia, anehnya itu ya. Di Indonesia itu justru sekarang tercatat sudah ada sekitar 3,5 juta penduduk yang mengalami atau terdampak COVID. 3,5 penduduk itu cukup besar loh, karena kita itu kan pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Indonesia itu kan hanya satu dari sekian ribu negara di dunia. Kita menyumbang sekitar 3,5 juta dan sudah ada sekitar 100.000 orang yang meninggal akibat penyakit COVID ini gitu. Tentu ini suatu hal yang sangat menyedihkan gitu ya.
kita sudah melakukan vaksinasi baik ke-1 sampai ke-2, tapi kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu kan 270 juta tadi ya. Yang baru divaksin itu baru 48 juta, coba bayangkan. Tidak sampai ke setengahnya. Jadi ini baru 1/5-nya gitu ya, 270, 48. Jadi 50 dibagi 250 lah, 1/5-nya baru kita divaksin gitu. Sehingga kalau kita nanti misalnya mendengar imunitas bersama ya, kalau misalnya dengar-dengar orang ngobrol tentang herd immunity gitu ya, kita itu akan relatif terbebas dari infeksi kalau semuanya lebih dari 80% penduduknya sudah memiliki sistem imun yang baik melawan COVID. Nah, sekarang orang yang divaksinasi baru 1/5-nya. Masih jauh ya. Masih 20%. Ke angka 80% itu masih sangat jauh supaya orang Indonesia ini relatif aman terhadap infeksi COVID gitu. Kita memang sangat banyak sekali problemnya ya, ketersediaan vaksin, kemudian belum lagi kelompok-kelompok yang antipati terhadap vaksinasi. Ini lumayan bikin pusing gitu ya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa kebidanan karena memang akan menjadi bagian dari tenaga kesehatan tentu memiliki visi misi yang lebih dibanding masyarakat pada umumnya, karena beban kita ini sebagai tenaga kesehatan lebih besar gitu ya. Satu, harus bisa menyampaikan ke keluarga, ke orang-orang sekitar, juga mengedukasi mereka gitu. Dan yang paling penting adalah diri sendiri mengerti dulu gitu bahwa penyakit ini memang mengancam dan perlu kita tindak lanjuti gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, lihat WHO sudah melaporkan angka kematian, angka kejadian menurun di bulan Juli. Tapi kita lihat di sini malah naik bulan Juli ini angka kematiannya. Dan tenaga kesehatan itu memiliki angka kematian yang juga sangat tinggi. Sangat tinggi. Tercatat hampir sekitar 2.000 dokter, perawat, bidan, yang dokter gigi ya, dokter itu termasuk dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, itu meninggal menjadi korban dari COVID-19 sampai bulan Juli ini. Tentu itu hal yang sangat menyedihkan karena untuk sekolah menjadi tenaga kesehatan tentu tidak sebentar ya. Mencetak lagi tenaga kesehatan yang baru itu tidak mudah. Sehingga ketika banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban, ini tentu saja menjadi suatu kehilangan yang besar buat negara Indonesia pada umumnya ya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya coronavirus tipe 2 ini apa sih gitu ya. Memang virus itu kan sangat banyak ya di dunia ini, jenis virus itu sangat bermacam-macam. Dan virus corona tipe 2 ini juga hanya satu dari sekian jenis virus yang dari jenis corona gitu ya, yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Tadi saya sempat cerita tentang wabah MERS ya di Padang Pasir, kemudian ada flu avian flu dan lain sebagainya. Nah, kita adalah generasi ke-7 ya, generasi ke-7 dari yang ada di dunia. Nah, memang pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, China ya. Nah, sampai hari ini dia sudah mengalami mutasi berulang-ulang sehingga bentuknya itu bukan lagi seperti virus corona yang pada awalnya ditemukan di Wuhan gitu ya. Banyak sekali yang mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat nih ya secara mikroskopis, pakai mikroskop elektron ya tentunya, si bentuk coronavirus ini sepertinya bagus ya, tapi ini cukup mematikan gitu. Dia punya spike itu jadi kayak tanduk-tanduk di sekeliling tubuhnya. Si tanduk-tanduk itu kita sebut ada bagian yang disebut dengan glikoprotein ya. Nah, glikoprotein ini yang nanti akan menempel pada tubuh manusia sehingga dia akan masuk ke dalam tubuh manusia dan akhirnya menginfeksi gitu. Perlu diingat kalau virus itu adalah organisme yang tidak bisa hidup tanpa
numpang ke dalam tubuh makhluk lain gitu ya. Jadi dia butuh yang namanya host gitu. Dia nggak bisa hidup kalau apa namanya di luar dari makhluk hidup, tubuh makhluk hidup. Sehingga akibatnya ya dia secara natural punya kemampuan untuk berkembang biak, menginvasi tubuh dari makhluk hidup yang lain gitu ya. Nah, awalnya memang katanya dia menginfeksinya itu kelelawar, tapi kemudian dia menular ke manusia gitu ya. Nah, ini bentuknya bagus. Jadi ada bagian inti, ada bagian pembungkusnya. Di dalam di bagian pembungkus ini ada yang disebut glikoprotein yang nanti akan nempel ke dalam tubuh manusia. Nah, kemampuan nempel itu yang dulu yang virus pertama kali diketemu di Wuhan itu nempelnya lumayan kenceng, tapi yang jenis varian Delta yang sekarang sudah bermutasi itu, mutasi yang sekarang sedang banyak dibincangkan, itu punya kemampuan 10 kali lebih kenceng ngikat ke reseptor. Artinya apa? Artinya dia lebih gampang menginfeksi orang lain gitu. Jadi sekali dia kena ke tubuh seseorang, dia tidak mudah untuk lepas lagi karena lemnya lebih lengket gitu ya. Kemampuan menempelnya lebih kuat. Makanya kita harus lebih hati-hati. Kalau dulu mungkin pakai maskernya masih kadang pakai, kadang enggak. Sekarang tidak boleh lagi karena si virus ini sudah bermutasi menjadi virus yang lebih mudah menempel di tubuh manusia gitu ya. Nah, kita lihat si virus ini dia bisa menginfeksi memang utamanya di paru-paru karena reseptor atau apa namanya tuh si tempat dia nempelnya itu paling banyak memang di paru-paru ya. Jadi dia menempel pada reseptor, reseptornya disebut ACE2 reseptor ya. Susahnya gitulah. Nah, yang lebih gampangnya adalah dia kayak tempat menempelnya di dalam tubuh, memang dia lebih banyak di paru-paru, tapi dia juga ternyata ada di beberapa organ di seluruh tubuh, termasuk otak, ginjal, jantung, pembuluh darah, kemudian ada di pankreas, ada di otot, sehingga orang dengan infeksi COVID ini itu bisa menunjukkan gejala-gejala sakit yang beragam gitu ya, yang macam-macam gitu. Ada misalnya karena saya dokter syaraf nih, orang yang ada gambaran kejang, ensefalitis gitu ya, radang otak, ternyata oleh kuman COVID gitu ya. Kemudian ada juga orang dengan sakit stroke gitu, ternyata juga akibat dari COVID ini gitu. Jadi si virus ini begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia butuh waktu antara 1 hari sampai 2 minggu. Paling banyaknya memang rata-ratanya 1 minggu sampai dia menimbulkan gejala sakit. Jadi itu tergantung ya, tergantung dari berapa banyak si virus itu masuk, berapa pinter si virus itu berkembang biak di dalam tubuh orang itu, sehingga semakin dia banyak yang nempel, semakin dia berkembang biaknya pinter, maka semakin berat gejala klinis yang terjadi pada pasien yang terkena virus COVID ini. Ini bagian yang tadi ya, tidak usah terlalu kita bahas. Nah, kemudian kita sekarang gimana caranya tahu bahwa orang ini terkena infeksi. Nah, kalau kita suka dengar-dengar nih ya, di swab gitu ya. Di swab itu artinya kan diambil sampel dari hidung. Kenapa hidung? Karena memang dia menularnya lewat droplet, lewat titik-titik apa istilahnya ini, ludah ya, ludah dari saluran nafas kita. Kalau kita batuk, kalau kita bersin, kita akan menghasilkan bulir-bulir lendir, bulir-bulir droplet yang merupakan produk dari saluran nafas. Nah, karena si virus ini berkembang biak terutama di daerah saluran nafas, maka kita harus mengambil sampel dari saluran nafas pasien dan kemudian diperiksa di dalam alat khusus ya, alat PCR untuk bisa mendeteksi apakah betul
ada penandanya gitu ya, ada jejak dari si virus ini gitu ya. Kita sebutnya PCR gitu. Jadi RNA atau materi genetik dari virus ini dideteksi oleh alat ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan klinisnya, misalnya pasien A itu dia ke pasar enggak pakai masker. Ternyata di pasar kebetulan ada orang yang sudah sakit COVID. Kemudian menular, si orang ini menularkan ke A. A ini dari mulai hari pertama dia terkena virus, ini ya kita lihat ya di X-aksisnya angka 1 dari mulai hari pertama sampai hari kelima, nah bisa sampai hari ke-7, bisa juga sampai hari ke-14, itu kita sebut sebagai masa inkubasi. Jadi di virusnya masuk, kemudian dia tengok kiri kanan, culang-cileng kalau orang Sunda bilang, mulai menjajaki, dia mulai berreplikasi ya, membelah diri semakin banyak, tapi belum menyebabkan gejala sakit. Baru setelah hari kelima sudah cukup jumlahnya bereplikasi, dia baru masuk fase simptomatik, artinya masuk ke fase di mana ada gejala sakit. Nah, ketika sudah mulai gejala sakit, hari kelima sampai hari ke-11, itu biasanya disebut sebagai, kita ada yang disebut fase ketiga, yaitu fase early pulmonary, yaitu paru-paru mulai terdampak sangat berat, dan kemudian mulai setelah minggu kedua itu bisa terjadi suatu kejadian yang lebih hebat lagi yang disebut dengan fase pulmonari lambat. Jadi di situ ada kita sebutnya sebagai badai sitokin ya. Badai sitokin itu artinya gini, badan kita itu merespon terhadap infeksi yang masuk dengan cara membuat atau mengerahkan semua tentara-tentara imun kita untuk melawan virus. Tapi di sisi lain, aktivitas mengerahkan sistem imun itu akan menyebabkan sakit yang sangat berat. Pasiennya akan merasa panas atau demam gitu ya, akan merasa batuk dan sebagainya. Itu sebetulnya juga merupakan bagian dari perlawanan atau respon imun terhadap masuknya virus gitu ya. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Mulai dari demam tadi, lemes, batuk, nyeri kepala, bisa mencret gitu ya. Dan pada fase yang lebih berat, ketika sudah menginfeksi paru-paru, tentu pasiennya akan ada sesak gitu ya. Sesaknya dari mulai ringan sampai sangat berat. Nah, tentu saja kita harus mengambil tindakan yang agresif ketika pasien sudah menunjukkan gejala-gejala yang berat. Nah, tadi sudah disinggung sedikit. Jadi virus yang hari ini ada, ternyata itu sudah sangat berbeda dengan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, gitu ya. Jadi dia sudah bermutasi. Kenapa kok virus bisa mutasi gitu? Karena kan secara natur virus itu kan hidupnya itu perlu host, tadi sudah disebutkan ya. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh inang, dia butuh badan makhluk hidup untuk bisa berkembang biak. Tentu saja syaratnya dia harus bisa bertahan dari serangan imun si inang ini gitu kan. Kalau masuk ke kelelawarnya akan melawan sistem imunnya. Masuk ke tubuh manusia, imun manusianya akan melawan. Supaya dia bisa menang dari perlawanan ini, tentu dia harus membekali diri, harus membuat dirinya lebih pintar. Nah, aktivitas membuat diri lebih pintar itu disebut sebagai mutasi gitu ya. Dia berubah dirinya supaya tidak gampang dikenali oleh sistem imun host atau inang gitu ya. Jadi sampai hari ini itu mulai dari jenis alfa dulu ya, di UK ketemu, kemudian ada jenis beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan,
kemudian ada virus gamma, ada virus delta yang sekarang lagi heboh banget ya karena datang dari India gitu. Kemudian ternyata ada juga sudah ditemukan jenis varian Eta, Iota, Kappa, Lambda gitu ya. Nah itu tadi karena dia juga butuh hidup, butuh mempertahankan diri supaya bisa tetap berkembang biak di tubuh inangnya gitu. Nah, jadi kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang masih diberikan akal, masih sehat nih ya, harus bisa mencegah janganlah sampai kita kena. Caranya adalah dengan memakai masker ya. Foto ini saya ngambilnya dari Google aja ya, tapi memang betul. Jadi kita untuk bisa mencegah tetap mengerjakan 5M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya. Jangan lupa vaksin dan juga melakukan tindakan kayak tidak berkerumun dan sebagainya. Nah, orang yang sudah vaksin sekalipun itu masih sangat mungkin terinfeksi. Dan orang yang divaksin itu biasanya kalau terinfeksi suka lebih ringan gejalanya. Sehingga ketika dia ada di dalam masyarakat seolah-olah dia nggak sakit. Tapi kalau dia terinfeksi, namanya terinfeksi ya, meskipun tidak bergejala, tentu dia masih sangat mungkin menularkan ke orang lain. Maka dari itu, walaupun kita sudah vaksin, itu tetap kita harus memakai masker, gitu ya, untuk melindungi diri sendiri karena masih sangat mungkin terinfeksi, juga melindungi orang lain karena masih sangat mungkin menularkan, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya apa sih yang disebut orang sakit itu yang seperti apa. Jadi kapan kita bisa bilang bahwa ini kena COVID? Oh ini mah bukan, ini mah baru suspek gitu ya. Oh enggak, ini mah enggak suspek, dia mah probable gitu. Atau dia pernah ketemu sama orang yang positif, tapi kita belum belum bilang dia orang dengan COVID, kita sebutnya kontak erat gitu ya. Dan kapan orang itu disebut sebagai boleh bebas, nggak usah isolasi mandiri lagi setelah dia sakit. Nah, kita bahas ya. Jadi WHO itu sudah mengeluarkan sejak tanggal 7 Agustus beberapa definisi yang bisa kita pakai untuk mengatakan seseorang itu kena COVID atau tidak gitu ya. Bu Rika, ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya Bu Rika ya. Oh gitu Dok, mangga Dok. Supaya tadinya takut mengganggu kegiatan ini supaya lebih lancar. Oh gitu. Jadi belakang nanti aja ya dicatat. Ya. Nah, dicatat dulu aja pertanyaannya ya Bu Rika ya. Mohon. Mangga. Bisi liur teuing gitu ya, informasinya terlalu banyak gitu. Mohon dicatat ya untuk semua yang mau diskusikan, mau ditanyakan. Oke, ya. Jadi kita lihat nih, yang disebut orang positif COVID itu yang seperti apa? Nah, orang yang disebut positif COVID itu kalau dia sudah diperiksa, tadi di swab ya, dihapus dari hidungnya, dimasukkan kapas gitu pakai lidi, kemudian tapi khusus ya, bukan kapas kita unyel-unyel sendiri, dimasukkan ke dalam hidung oleh ahlinya gitu, kemudian si sediaan atau apusan dari hidung itu diperiksa di bawah dengan mesin PCR. Tadi sudah disinggung sedikit. Kemudian hasilnya ternyata positif. Nah, ini baru kita sebut sebagai orang yang positif COVID. Ada juga dengan sekarang alat disebut swab tapi antigen gitu. Jadi bukan oleh mesin PCR, tapi si hasil swabnya itu kemudian diberi cairan khusus, kemudian diteteskan ke stick gitu ya, kayak kita periksa hamil gitu. Nanti ibu-ibu bidan mah sangat familiar sama alat tes kehamilan ya. Tapi ini mah sticknya teh untuk meriksa apakah kalau diteteskan dia garisnya 2 positif atau garisnya 1 negatif. Kalau garisnya 2 berarti dia positif, tapi bukan positif hamil, melainkan positif COVID gitu ya. Jadi yang ada di dalam sticknya beda gitu, bukan bukan antibodi untuk
kehamilan gitu ya. Nah, kalau hasil pemeriksaan swab antigen atau swab PCR-nya positif, baru kita bisa bilang dia sakit COVID-19. Gitu. Kalau dikira-kira, diduga-duga, nggak mau periksa swab gitu mah kita belum bisa bilang dia positif gitu ya. Mungkin dia suspek aja. Nah, suspek itu apa? Suspek itu ini. Jadi kalau kita ketemu nih ada saudara, ada tetangga, ada teman demam. Tapi demamnya itu disertai dengan batuk. Nah, ada demam, ada batuk. Ini dia udah suspek. Itu suspek tuh istilah bahasa Indonesianya tersangka ya. Tersangka tuh kalau penjahat tersangka itu berarti dia udah harus diselidiki karena dia kemungkinan besar dia melakukan suatu kejahatan. Nah, ini kalau suspek COVID berarti dia harus diselidiki karena dia sudah punya tanda-tanda ke arah COVID, yaitu demam dan batuk. Nah, kalau enggak demam dan batuk, ini pakai dan ya, dimerahin dannya karena harus ada dua-duanya, enggak boleh demam doang atau batuk doang. Jadi demam dan batuk gitu. Kalau enggak ada demam dan batuk atau minimal 3 gejala dari gejala ini. Jadi selain demam, batuk, ada lemes gitu ya, bawaannya pengen tidur, badannya lemes aja, enggak kayak biasanya. 3 ini, atau ada nyeri kepala, atau dia nyeri kepala sama lemes sama sakit otot, itu juga boleh. Jadi 3 atau lebih ya. Atau dia ada lemas tapi ada batuk kering, jadi bukan batuk dahak, terus sesak. Nah, itu juga suspek. Atau dia ada sakit kepala tapi juga ada mual, muntah, kemudian mencret, itu juga suspek. Atau dia ada demam, kemudian dia batuk, sesak, kesadarannya turun. Jadi kayak orang tidur tapi susah dibangunin. Kalau kamu tidur mah kan tinggal dibanjur aja gitu ya, pakai air segelas langsung bangun cenghar. Kalau ini mah dikasih rangsangan apa-apa juga tidak mau bangun. Jadi kesadarannya sudah turun gitu ya. Nah, ini disebut perubahan kesadaran. Itu kita sebutnya sebagai suspek. Dan gejala-gejala tersebut kita ketemu pada orang-orang yang memang tinggal di daerah yang dengan transmisi virusnya itu tinggi. Ya, jangan bilang ya Indonesia mah ada memang udahnya gitu. Jadi yang kriteria epidemiologis ini tentu sudah tidak lagi kita lihat karena mengingat apalagi Bandung, Cimahi, apalagi ya semua kota di Indonesia ini sudah menjadi daerah yang resiko tinggi transmisi virus gitu kan. Nah, sehingga kriteria epidemiologis ini berlaku untuk Indonesia secara umum. Atau dia tidak tinggal di Indonesia gitu ya, tapi dia misalnya lagi belajar di Eropa gitu. Tapi kemudian dia datang ke Indonesia. Nah, begitu dia datang ke Indonesia itu sudah berapa hari dilihat. Kalau dia udah lebih dari 14 hari sebelum timbul gejala, kita juga harus curigai gitu ya. Nah, atau yang ketiga nih. Nah, ini calon bidan gitu ya, ibu bidan, calon bidan, saya dokter gitu ya. Itu adalah pekerja kesehatan. Orang lain PPKM, kalau tenaga kesehatan kan tetap aja ya sebagai bidang strategis yang emergensi, kita mah harus tetap ngantor ya, saya juga harus tetap kerja. Nah, ini sebagai tenaga kesehatan itu tidak melihat dia tinggal di mana, dia memiliki resiko yang tinggi gitu ya. Jadi 14 hari sebelum gejala itu semua tenaga kesehatan harus dicurigai sebagai orang yang kena COVID gitu. Kemudian tidak ada yang tadi, tapi langsung tiba-tiba saja ada penyakit saluran nafas yang berat. Tandanya apa? Sesak hebat, demam sangat tinggi, batuk. Nah, sehingga orangnya sangat tampak sakit berat dan harus butuh perawatan. Itu kita sangat mencurigai pasien ini terkena COVID, gitu ya. Kemudian ada lagi di bawahnya suspek, yaitu kasus yang disebut dengan probable.
Probable case itu adalah jadi orang-orang yang mirip-mirip gejalanya seperti yang tadi gitu ya. Tapi dia keburu meninggal belum sempat diperiksa. Itu juga kita sebut sebagai probable. Atau pasien ya, kita punya misalnya tetangga atau teman lah. Teman. Kemudian dia punya tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan di kriteria suspek. Kemudian kita bertamu ke tempat kosnya. Nah, kita ngobrol gitu, ceritanya mau nengokin, bawa sate gitu ya, bawa pisang, ngobrol, kenapa sakit ya, dari kapan, ngalor ngidul, duduknya teh ya, kalau di tempat kos mungkin kan nggak terlalu luas ya, kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit, udah ngegosip dulu ya, ngobrol ini itu gitu. Nah, kemudian orangnya ternyata pas kita pulang, teman kita ngabarin, ternyata saya di swab katanya sama puskesmas positif hasilnya. Nah, berarti tadi kamu yang nengokin itu dia masuknya sebagai satu, dia sebagai kontak erat, dia sudah probable sebagai kasus COVID juga, sehingga dia juga harus diperiksa gitu ya. Kemudian orang yang nggak ada gejala-gejala, tapi kemudian dia misalnya diperiksakan ronsen toraks, ronsen dada, atau CT scan dada, ternyata ketemu tuh tanda-tanda ada gambaran infeksi di paru-parunya, itu juga kita sebut sebagai kasus probable. Atau orang yang tiba-tiba, kenapa ya ini kok baso teh nggak ada baunya gitu, nggak kayak baso gitu ya. Dia nggak bisa nyium lagi bau baso, kemudian dia nggak bisa nyium lagi bau bunga-bungaan gitu, atau enggak temennya yang biasanya pakai parfum banyak gitu ya, wanginya sampai nusuk gitu, ini mah deket-deket sama dia kayaknya enggak kecium apa-apa. Nah, itu berarti kita sebut anosmia ya. Anosmia itu hilang penciuman, atau dia tadi rasa basonya juga tidak seperti rasa baso, hilang pengecapan, jadi tidak ada rasa di lidahnya. Itu kita sebut juga sebagai kasus probable gitu ya. Yang kematian tadi kita udah bahas di awal ya, itu sebagai kasus probable. Tentu yang ini pun harus diperiksa, harus di-swab ya. Caranya apa tadi? Pakai antigen, rapid antigen, atau pakai swab PCR gitu ya. Nah, rapid antigen ini memang kalau kita pergi ke laboratorium harganya jauh lebih murah. Kalau rapid antigen itu harganya sekitar 150.000 gitu ya, 250.000. Tapi kalau yang swab PCR itu mungkin sekitar ada yang paling murah 400.000 ya di Unpad ya. Ada juga sekitar 900.000 gitu ya, memang lebih mahal. Cuman akurasinya yang antigen ini lebih rendah gitu. Dia spesifik, artinya kalau positif udah aku yakin dia kena COVID, tapi dia kurang sensitif. Jadi orang yang positif itu bisa hasilnya masih negatif gitu ya. Udah kata antigen negatif, tapi jelas banget dia sakitnya ciri-cirinya kayak orang COVID. Nah, ternyata diperiksanya antigen gitu. Antigen itu jangan salah, dia bisa hasilnya negatif. Kalau apa? Kalau diperiksanya udah terlalu lama dari dia pertama sakit. Atau enggak orang yang meriksa, yang ngambil swabnya itu kurang pinter. Jadi hanya di sini aja di permukaannya, nggak keambil yang si sampel yang dalam, itu juga bisa negatif gitu ya. Jadi sangat banyak bisa false negatif gitu. Kemudian antigen ini ya kalau misalnya dalam kondisi tidak ada PCR ya boleh dipakai gitu ya. Dan dia memang lebih cepat gitu. Kalau PCR kan butuh waktu sekitar 1 hari sampai 2 hari untuk bisa ada hasil. Kalau di puskesmas apalagi ya, puskesmas mah kadang-kadang seminggu belum ada hasilnya gitu ya. Itu memang lebih cepat antigen karena tadi kayak periksa hamil, cuman tinggal tetes doang, kemudian nanti kelihatan garisnya 2 atau 1 gitu. Tapi tentu saja harus dilakukan oleh orang yang terlatih. Jangan sampai tadi ngurak-ngurak swabnya itu terlalu dangkal sehingga nggak keambil sampel yang betulnya ya. Dan ada merek-merek tertentu. Jadi tidak semua antigen
itu direkomendasikan oleh WHO ya, seperti halnya alat periksa hamil, misalnya ada merek sensitif, ada merek apa. Nah, ini juga sama yang COVID juga yang disarankan, yang bagus kata WHO itu yang merek 2 ini ya, Biosensor dan Abbott. Nah, kemudian penata laksanaannya seperti apa kalau ada pasien yang terkonfirmasi, yang PCR-nya positif. Nah, jadi orang yang tadi kan harus diswab nih hari pertama. Kalau ada ciri-ciri sakit yang tadi sudah disebutkan, hari pertama kok PCR-nya negatif, cobain lagi hari kedua di PCR lagi gitu ya. Nah, kemudian dia kalau misalnya positif ya tentu harus diisolasi. Tergantung kalau dia ringan, ada gejalanya sedang berat, itu beda-beda nanti di mana isolasinya ya. Nah, kemudian ada kalau misalnya suka dengar-dengar city value itu teh apa sih city value teh gitu ya. Nah, orang yang diperiksakan tadi di swab ya, dicolok, diambil sampel, kemudian diperiksa di mesin PCR, itu nanti hasilnya itu suka ada positif, negatif. Nah, kalau positif itu positifnya itu suka ada angka yang di pinggirnya ya, yang disebut dengan nilai CT. CT itu artinya bukan CT aminah ya. CT itu CT, cycle threshold gitu. Jadi maksudnya adalah si mesin PCR ini nih ya, ketika dia nyariin antigen virus dari sampel hidung, itu dia kan kalau ngambil sampel dihitung kan jumlah virusnya sedikit gitu. Kalaupun positif jumlahnya sedikit. Nah, si mesin PCR ini untuk bisa bilang bahwa dia positif itu butuh jumlah virus yang lebih banyak gitu, sehingga sama si mesin itu digandakan dulu si jumlah virus yang ada di dalam di dalam cairan hidungnya. Jadi misalnya nih ya, ngambil dicolok hidungnya pasien A tadi cuman ada 3 virusnya. Mesin PCR itu nggak akan bisa ngebaca kalau 3. Maka dia harus digandakan dulu. Digandakan dikali 2 jadi 6, dikali 2 lagi jadi 12, dikali 2 lagi jadi 24 gitu. Nah, berapa kali dia menggandakan sampai bisa dibaca sama mesin itu disebut dengan cycle threshold gitu. Jadi semakin banyak dia menggandakannya, artinya apa? Artinya virusnya makin sedikit. Artinya apa? Si mesin itu butuh menggandakan berulang-ulang sampai virusnya bisa dibaca. Kalau virusnya banyak, nggak usah digandakan 10 kali, 2 kali aja udah kebaca sama mesinnya. Jadi CT value-nya rendah. CT value rendah itu artinya jumlah virusnya banyak. Kalau CT value-nya tinggi, artinya jumlah virusnya sedikit. Karena dia harus digandakan berulang-ulang sampai terbaca oleh mesin. Itu. Jadi kalau ada CT value rendah, itu artinya dia jumlah virusnya banyak, kemungkinan dia menginfeksi orang lain juga menjadi tinggi. Gitu ya. Harus hati-hati, tidak boleh kontak dengan orang yang sehat. Gitu. Nah, orang dengan COVID ini bisa tanpa gejala, orangnya masih jualan di pasar, orangnya masih lari-lari, jogging di gazebo, orangnya masih bolak-balik ke sana ke sini. Bisa juga ringan, cuman nggak bisa nyium bakso aja tadi, tapi masih jalan-jalan, masih ke sana ke sini. Bisa juga sedang itu jadi dia udah mulai ada batuk, ada demam gitu ya, tapi masih bisa nafas bebas, nggak ada sesak. Nah, kalau berat itu artinya dia sudah sesak ya, dan biasanya kalau berat itu saturasinya juga udah turun. Saturasi itu apa? Nanti kita lihat ya. Sama kritis satu lagi. Nah, gini tuh. Jadi yang ringan itu biasanya nggak ada sakit paru-paru, tapi baru di saluran nafas aja sakitnya. Jadi mungkin orangnya ada anget-anget gitu ya, batuk-batuk sedikit, capek gitu, badannya lemes, nggak mau makan, ada sesak tapi seseknya juga cuman ini aja kayak
kayak berat gitu nafasnya, tapi bukan yang susah gitu nafasnya, bukan ya, sakit-sakit otot gitu ya. Kemudian gejala non spesifiknya bisa ada sakit kepala, bisa mencret, mual, muntah, ya tadi nggak bisa nyium gitu. Kemudian nggak bisa merasakan rasa-rasa makanan gitu ya. Nah, pada orang-orang tertentu, misalnya anak kecil atau dia pada orang yang udah tua banget atau dia ada gangguan-gangguan sistem imun, itu gejalanya suka membingungkan gitu ya, tidak klasik gitu. Nah, kalau gejala sedang itu sudah ada sesak yang lebih berat, tapi saturasinya masih di atas 93% gitu ya. Jadi saturasi itu adalah kemampuan darah kita menangkap oksigen yang diisep. Nah, kalau kita kan nafas nih, nafas gitu ngambil oksigen dari udara ya. Nah, kemudian udara ini yang diisep ini seberapa banyak bisa diikat sama darah kita untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Harusnya kan 100% kan. Nah, tapi ini kalau orang yang udah ada gangguan di paru-parunya, tentu dia kemampuan untuk ngikat oksigennya jadi berkurang. Jadi bukan lagi 100%, tapi bisa turun ke 95, 93, 90, bahkan lebih rendah lagi. Nah, kalau saturasinya itu masih di atas 93, maka masih disebut sebagai gejala sedang gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur saturasi? Biasanya kita ada tuh alatnya ya, yang kalau misalnya itu ditempel di jempol atau di jari, nanti akan mengukur saturasi oksigen kita gitu. Nah, kriteria berat seperti apa? Kalau kriteria berat itu tadi katanya pernafasannya udah makin cepat karena dia makin sesek. Kemudian ininya juga nafasnya juga udah berat banget. Biasanya otot-otot pernafasannya udah dipakai ya, misalnya dadanya udah kayak kembang kempis, ini cuping hidungnya juga udah mulai kelihatan ada kembang kempis juga karena dia saking pengen ngambil udara banyak tapi nggak bisa gitu ya. Kemudian kalau kita periksa pakai alat saturasi tadi si udaranya saturasinya udah kurang dari 93%. Nah, sedangkan yang berat itu ini tadi ya pernapasan lebih dari 30. Kenapa ini disebut berat? Karena yang normal itu harus di bawah 20 ya. Jadi kalau misalnya pernapasan lebih dari 30 itu berarti dia udah cepet banget nafasnya, berarti dia udah sesak gitu ya. Nah, kalau yang berat itu saturasinya udah turun di bawah 90%. Sangat ini ya, sangat sesak sekali, saturasinya udah jelek. Dan yang kritis tentu saja biasanya pasiennya udah kesadarannya udah turun, udah panasnya tinggi sekali, udah paru-parunya sudah putih, terinfeksi penuh, ada sepsis itu jadi infeksi berat ya, ada shock septic, jadi tekanan darahnya udah turun banget gitu kan. Kalau yang berat tadi ya tentu harus di rumah sakit, nggak ada cara lain, nggak boleh kalau tidak dilakukan. Kalau dia dirawat pun masih beresiko kematian, apalagi kalau tidak dirawat gitu ya. Nah, itu saja harus dalam pengawasan dokter yang ahli dengan pemberian obat-obatan yang juga sangat banyak gitu ya. Nah, ini hanya untuk nice to know aja, tapi nggak usah diinikan. Jadi obat-obatan yang sekarang dipakai oleh orang-orang dengan COVID itu apa saja? Yang pertama biasanya orang COVID itu karena dia penyebabnya virus, dia diberi obat yang sifatnya antivirus. Jadi membunuh supaya si virusnya itu tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bereplikasi. Jadi dia nggak bisa tumbuh banyak. Kalau dia nggak bisa tumbuh banyak, tentu dia tidak akan merusak jaringan-jaringan di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah diberikan obat-obatan yang sifatnya membangun atau membantu sistem imun pasien. Misalnya dikasih plasma konvalesen. Pernah dengar nggak? Butuh plasma maksudnya adalah orang yang tadinya COVID kan dia pasti udah punya antibodi di dalam tubuhnya. Nah, kita ambil plasmanya, darahnya, dikasih ke orang yang sakit. Nah, antibodi dari orang yang pernah kena COVID ini nanti akan berguna untuk si pasien ini melawan virus gitu ya. Dan yang ketiga bisa juga dikasih obat-obatan sifatnya antiinflamasi. Jadi si respon imunnya itu ditekan supaya jangan terjadi kerusakan jaringan yang hebat gitu di pasien itu. Nah, jadi nih gini, kalau asimptomatik cukup isolasi mandiri aja di rumah, pakai vitamin-vitamin ya, biasanya vitamin yang disarankan adalah vitamin C, vitamin D, vitamin E ya, bisa juga ditambah zinc, bisa juga ditambah vitamin B gitu ya.
dan gaya hidup sehat. Jadi latihan exercise ringan di rumah, dijemur cahaya matahari moyan gitu ya, bertemu dengan orang lain karena masih bisa menularkan. Tapi kalau misalnya dia itu sama, yang ringan juga sama. Biasanya boleh di rumah. Kalau misalnya dia ada demam, boleh ngambil paracetamol ya atau panadol di warung gitu ya. Nah, cuman tadi kalau pemerintah disarankan untuk minum antivirus gitu. Jadi akan kasih antivirus bisa berupa favipiravir ya. Itu ada yang kena COVID tapi terus dia ada komorbid. Ya, ada komorbid. Hati-hati tuh karena dia bisa menjadi berat dengan cepat gitu ya. Kemudian kalau dia ada gejalanya sedang, tadi kita udah tahu gejala sedang itu berarti tadi saturasinya udah 93 ya. Nah, itu kita harus lebih harus lebih agresif lagi. Biasanya pasiennya udah nggak bisa isolasi di rumah, tapi disarankan untuk ke rumah sakit dengan pemantauan gitu ya. Itu udah dikasih tuh obat-obatan penambah yang lain, misalnya yang diberikan supaya jangan ada pembekuan darah karena orang COVID itu biasanya darahnya suka mudah mengental dan membeku gitu ya. Nah, kalau yang kasus berat apalagi itu mah harus di rumah sakit dan biasanya juga masuk ke ICU gitu ya atau intensive care gitu. Nah, jadi gini rangkumannya ya. Kalau tanpa gejala tapi dia positif, isolasi di rumah 10 hari, habis 10 hari boleh selesai gitu ya. Kalau nggak ada gejala loh. Tapi kalau dengan gejala ringan, pastikan dulu 10 hari, terus gejalanya udah hilang. Harus 3 hari gejala hilang. Kalau belum masih ada batuk-batuk, masih ada anget-anget sedikit, nggak boleh selesai dulu isolasi. Dia masih harus di dalam rumah dulu, di dalam kamarnya dia dulu. Sampai dia gejalanya sedang, itu dari rumah sakit nanti dokternya akan merekomendasikan dia boleh selesai isolasi atau tidak. Begitu juga dengan gejala berat, gitu ya. Nah, memang orang-orang terus nanya. Jadi kalau misalnya kita di swab positif, kemudian dia isolasi, itu boleh nggak tidak di swab lagi katanya. Soalnya kan mahal ya, 900.000 harus bayar lagi swab. Yang memang secara teori itu kalau tidak ada gejala nggak perlu di swab lagi. Kalau udah 10 hari boleh masuk lagi kerja misalnya gitu ya. Cuman kalau punya dananya alangkah lebih baik kalau dicek lagi gitu ya. Ini kalau tidak perlu tuh memang kalau memang sangat terbatas sumber dayanya gitu ya. Ringan sedang juga katanya tidak usah. Tapi kalau ada dananya daripada kita berbahaya untuk orang lain, karena masih ada kemungkinan walaupun sedikit ya menularkan, itu diperiksa lagi. Tapi kalau tidak usah. Dan tentu saja tadi catatannya kalau yang bergejala itu harus 3 hari bebas gejala ya, nggak boleh masih ungsrak-ingsruk istilahnya, tapi sudah jalan-jalan gitu di mana-mana ya, ke pasar kemana. Kemudian yang berat ya tentu saja kalau berat mah ini harus dengan rekomendasi dokter DPJP-nya ya, tidak boleh lepas begitu saja. Nah, jadi yang disebut orang sembuh dari COVID, satu nggak boleh ada gejala tadi minimal 3 hari. Kalaupun dia ringan, ada gejala sedang atau gejala kritis ya boleh-boleh aja, tapi harus bebas gejala dulu 3 hari. Kemudian dia dinyatakan discarded atau selesai dari isolasi. Dan biasanya nanti akan ada surat khusus dari puskesmas atau dari rumah sakit yang menyatakan bahwa dia sudah bebas dari COVID, gitu ya. Jangan salah, orang yang sudah terkena COVID itu juga biasanya suka ada gejala, masih ada gejala ikutan. Jadi orangnya dinyatakan udah selesai isolasinya, udah dibilang sembuh, tapi kok saya masih lemas ya, tidur masih susah gitu, kadang-kadang masih ada suka sesek gitu. Nah, memang ini adalah hal yang biasa terjadi, disebut sebagai sindroma pasca COVID atau length COVID gitu ya. Kalau tidak ada gejala klinis, tapi di ronsen ada kelainan, itu ada obatnya sendiri ya untuk gejala paru-parunya. Biasanya dikasih obat batuk, kasih analgetik, dikasih vitamin-vitamin gitu ya, periksa paru lebih jauh gitu. Tapi kalau misalnya ada gejala klinis, radiologisnya nggak ada, itu simptomatik. Jadi obat-obat sesuai dengan gejala klinisnya tersebut. Kalau ada gejala klinis dan ada gejala radiologis, nah ini harus lebih agresif lagi. Biasanya masih dikasih dengan obat-obatan antibiotik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gimana sih supaya kita terhindar dari COVID? Yang pertama, kalau kita sempat ketemu tadi ya,
nengokin, ceritanya sih mau silaturahmi ke temen gitu ya, maksudnya baik, bawa sate gitu kan, ternyata si teman kita teh positif COVID gitu, berarti kan kita kontak erat. Nah kalau kontak erat ya harus dites, walaupun kita tidak bergejala, jadi harus testing. Jadi 3T itu 1 testing, harus mau diperiksa karena apa? Karena kita sebagai kontak erat sangat mungkin membawa-bawa virus. Nanti kita walaupun tidak bergejala ketemu orang lain yang rentan itu akan jadi sakit. Taruhlah misalnya kita ketemu nenek kita yang sistem imunnya sudah rendah, atau anak bayi adik kita gitu ya, atau ibu-ibu yang baru melahirkan bayinya dan sebagainya, itu kan sistem imunnya masih jelek. Sehingga kita yang sehat ini menularkan ke mereka. Jangan, itu jahat. Ada indikasi kontak erat, harus diperiksa ya untuk keselamatan diri sendiri, juga keselamatan orang lain. Yang kedua harus tracing. Nah, kalau kita tadi udah ke tempat kosnya teman kita, terus kita harus ya, oh tukang bakso, ibu warung, adik kita, kemudian ibu kita. Nah, tracing. Jadi dilacak orang-orang yang udah kontak sama kita, yang ternyata temannya positif, itu tracing. Yang ketiga, treatment. Kalau kita bergejala, itu tentu harus dikasih obat dan juga harus isolasi mandiri ya. Dan 5M itu tadi mencuci tangan, sangat sangat ramah sama orang, sangat baik hati gitu ya, saking baik hatinya semua orang dipelukin gitu ya. Itu nggak boleh lagi sekarang karena resiko untuk menularkan. Kemudian harus pakai masker, maskernya juga harus pakainya yang betul. Kemudian mengurangi mobilitas, biasanya kita ke gereja itu seminggu setiap hari, sekarang ya janganlah gitu ya. Kalau bisa beli online, mungkin lebih baik online gitu. Kemudian menghindari kerumunan, seperti sekarang kan kita kuliahnya juga tidak bertemu tatap muka, tapi kita melalui Zoom, sehingga menghindari upaya kita mencegah penularan dari COVID ini. Dan ada cara nih untuk pakai maskernya nih. Pakai masker itu pertama tangannya harus dicuci dulu. Jangan tangan kotor, pegang masker yang bersih. Bersih dan bagus. Jangan masker yang itu nggak boleh. Maskernya juga harus yang baru diambil dari kemasannya, masih clean gitu ya. Masukkan si talinya ke dalam sebelum pakai semua permukaan gitu ya. Kalau orang Sunda bilang nggak boleh di bawah hidung. Kalau pakai kaca. Terus sebelum buka masker juga harus sanitizer. Kemudian cara nali ini juga benar, nggak boleh logor ya, nggak boleh longgar gitu, karena nggak mau sesak gitu. Tapi memang nggak boleh sesak ya, harus bisa nafas kita gitu. Sembarangan si masker tadi alungkeun aja gitu ya, sehingga dia kotor di mana-mana. Harus dibuang ke tempat yang baik gitu, yang sesuai. Kalau masih bersih, mau dipakai lagi, taruh di tempat yang khusus. Misalnya kita punya plastik khusus gitu ya. Nanti kalau misalnya yang bersih, kalau maskernya kain, boleh dicuci. Nah, jangan lupa masker itu nggak boleh lebih dari 4 jam dipakai. Ini mah seminggu gitu ya, bolak-balik side A, side B, ini nggak boleh. 4 jam harus udah ganti yang baru. Kalau kain ya harus udah dicuci, ambil lagi yang baru gitu ya. Nah, jadi itu cara-caranya pakai masker yang baik. Insya Allah kalau kita sudah ikhtiar dengan maksimal, maka kita akan terhindar dari COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilih ayat pertarusan. Baik, terima kasih dok atas paparannya yang kita perlu cermati dari materi yang sudah tadi disampaikan. Baik, tidak berpanjang lebar, sekarang memasuki waktu untuk diskusi. Barangkali untuk tertibnya silakan memberikan reaction dulu di dalam, supaya kan yang akan bertanya lebih dahulu ada yang mau bertanya? Ini di dalam chat ada satu, silakan. Bu Rika. Ibu Juju atau? Ya, dari Bu Juju. Ya, dari Bu Juju. Apakah yang sudah 2 kali vaksin terkonfirmasi positif perlu divaksin ketiga? Nah, ditujukan kepada tenaga kesehatan ya. Nah, kalau misalnya ibu bidan mah ya tenaga kesehatan pasti akan kalau misalnya dia sudah baru saja terkonfirmasi positif. Udah sih, kalau dari Depkes sendiri sebetulnya sudah ada edaran tidak perlu menunggu 3 bulan. Tapi kalau di Hasan harus dipastikan bebas COVID dulu seminimalnya 3 bulan baru boleh vaksin. Kalau kita sudah terinfeksi COVID dan dinyatakan positif, itu artinya badan COVID terhadap COVID, sehingga kita kasih antigen lagi, dikasih vaksin lagi, itu tidak akan maksimal respon imunnya. Kan badan kita disuruh bikin antibodi nih, tapi baru aja kena
COVID, baru bikin gitu. Jadi dapurnya masih panas gitu ya, kompornya masih panas. Jadi nggak usah dulu sebetulnya secara teori. Tapi kalau mau juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi artinya dia tadinya antibodinya bikin 1 kilo, ya cuman Hasan Sadikin sih punya kebijakan nunggu dulu lah 3 bulan katanya gitu. Walaupun dari Depkes ada edaran tidak usah katanya kalau untuk vaksin ketiga boleh langsung gitu ya. Jadi harus sembuh dulu tapi nggak boleh lagi sakit di vaksin. Jadi COVID-nya harus negatif dulu, harus tidak ada gejala klinis dulu, baru divaksin. Nggak boleh ada gejala klinis ya. Dok, kalau berkaitan dengan vaksin ketiga, ada isu awalnya katanya akan ada vaksin Moderna gitu ya, Dok? Itu vaksin yang sudah vaksin ketiga katanya ya, gitu ya, karena Dok? kan kita ke 1 ke 2 biasanya nakes itu Sinovac ya. Sinovac itu unactivated virus, jadi virusnya sudah diinaktivasi, masuk ke tubuh 2 kali jarak sebulan, kemudian nanti setelah jarak 6 bulan dari vaksin kedua itu kita dikasih Moderna, itu isinya mRNA, jadi si materi genetik dari virus. Nah, untuk kita membuat antibodi dengan cara yang berbeda dengan vaksin pertama dan kedua gitu. Saya sendiri sudah divaksin ketiga waktu minggu kemarin. Apa itu bisa melindungi dari varian virus tadi? Iya, katanya dia lebih punya efikasi yang lebih tinggi terhadap varian Delta yang sekarang lagi rame gitu. Karena kan udah mutasi-mutasi. Jadi si Moderna itu dikatakan punya kemampuan untuk melindungi lebih tinggi gitu ya, daya proteksinya lebih tinggi dibanding yang Sinovac gitu. Baik, Dok. Ya, ini yang mau bertanya sudah ngantri, Dok. Mangga. Silakan dulu dibuka mikrofon untuk Regi Nia ya dari D4. Silakan. Mangga. Interupsi, Bu, izin bertanya. Dipersilakan. Sebelumnya izin untuk saya memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Reginia Claresta dari D4 Kebidanan Politeknik Kemenkes Bandung. Izin bertanya, Bu, jika ada pasien anosmia tetapi setelah 4 hari sudah hilang, apakah pasien tersebut diperbolehkan untuk beraktivitas atau harus di swab terlebih dahulu, Bu? Dan satu pertanyaan lagi, Bu, apakah gejala anosmia ini termasuk ke gejala ringan, Bu? Sekian, Bu, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya karena ini memang banyak ya menjadi kebingungan di masyarakat juga. Anosmia itu adalah tanda yang sangat khas untuk COVID ya. Karena apa? Karena virus COVID itu masuk pertama kali lewat sistem saluran nafas kita, hidung. Nah, di dalam hidung kita ini, di langit-langit hidung itu ada yang namanya lamina cribrosa. Lamina cribrosa itu tempat ujung-ujung saraf penciuman nempel gitu. Nah, dia akan masuk lewat situ masuk ke dalam saraf penciuman. Karena saya dokter saraf, jadi saya rada apal gitu ya. Itu adalah saraf kita yang nomor 1 olfaktori untuk mencium gitu ya. Jadi kalau misalnya dia anosmia, tidak bisa mencium, itu tuh penanda yang sangat khas karena si virus ini memang masuknya lewat situ gitu. Dengan demikian, kalau kita ketemu teman kita yang anosmia, kita udah harus langsung mencurigai dia sebagai pasien yang terkena COVID. Tadi pun di dalam salah satu kriteria yang suspek itu ada satu tanda anosmia, itu sudah menjadi suspek. Kalau sudah suspek maka harus di swab gitu. Kenapa? Karena satu, dia harus melindungi dirinya sendiri. Karena nggak tahu nih, kita itu bakalan sembuh atau bakalan memberat. Supaya kita bisa berjaga, kita lebih aware, kita harus cek. Satu, untuk supaya kita bisa antisipasi kemungkinan memberat. Kedua, supaya kita bisa menjaga diri berinteraksi dengan orang lain nggak ketularan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngarang sendiri, oh kayaknya saya kena COVID, ya udah saya ngerem aja gitu ya. Tapi nggak mau dicek, itu kan sebetulnya rada ya istilahnya mah kita rada nggak adil sama orang lain. Nanti kalau misalnya kita ketemu orang lain terus kita menularkan, kan kasihan yang lain ya gitu. Nah, kemudian 4 hari udah sembuh. Apakah kita udah dinyatakan sembuh? Tentu tidak. Tentu tidak. Tadi kalau kita lihat grafiknya masa inkubasi, begitu virus masuk
itu butuh 5 hari sampai 2 minggu untuk masa inkubasi si virusnya tumbuh, baru ada gejala klinis kan. Nah, setelah gejala klinis itu si virus masih replikasi, masih tumbuh, masih membanyak. Dan pada saat membanyak itu masih sangat menular gitu. Jadi 4 hari kemudian sembuh itu barangkali karena sistem imunnya bagus. Jadi si orang ini tuh punya daya tahan tubuh yang baik sehingga si gejala klinisnya minimal. Kan ada juga yang nggak ada gejala apa-apa juga ya, tapi virusnya ada di dalam tubuh. Nah, kalau masih pada fase dia replikasi ya tentu dia masih menular. Jadi nggak boleh, seminimalnya itu adalah 10 hari isolasinya. Karena dianggap dalam 10 hari itu virusnya udah berhenti replikasinya, udah mulai turun sejumlahnya, sehingga dia kurang menular. Walaupun demikian, memang disarankan cek lagi PCR. Tapi tadi kan ada petunjuk kalau misalnya bukan daya beli atau ya, misalnya sumber dayanya tidak ada gitu ya, untuk cek lagi kan lumayan ya, 900.000 bisa beli bakso. Saya bakso terus dari tadi berapa mangkok gitu. Nah, itu kan nggak ada dok uangnya 900.000 gitu. Ya udah minimal 10 hari aja dia isolasi mandiri, nggak ada gejala ya, 10 hari plus 3 hari bebas gejala, itu dia boleh discarded. Discarded itu lepas isolasi. Tapi jangan 4 hari ya. Mungkin 4 hari udah nggak ada apa-apa, jak-jak gitunya, terus dia udah ke pasar ya, gitu nggak boleh ya. Oke. Jadi meskipun sudah tidak ada gejala, ya, tetap ya, misalkan baru 3-4 hari sudah tidak ada gejala, tetap aturannya 10 hari ya dok untuk jaga-jaga ya. Iya, dari simptom, dari pertama dia kali merasakan. Karena di situ masih fase virusnya bermultiplikasi gitu. Jadi masih ada resiko penularan terhadap orang lain gitu. Jadi si pasiennya udah sehat, tapi orang lain terancam nih kalau deket-deket dia gitu. Ya. Baik dok, ini di chat ada pertanyaan dari Ibu Verina. Ya. Ada info bahwa vaksinasi COVID tidak diterima di luar negeri. Bagaimana saran dokter untuk vaksinasi yang berencana sekolah di luar negeri untuk 3 bulan yang akan datang? Ya betul. Jadi memang beberapa negara seperti Arab Saudi ya, terutama yang mau umroh, mau naik haji, itu mereka tidak menerima yang vaksinnya Sinovac, bukan vaksin COVID aja secara umum. Jadi vaksinasi COVID tidak diterima di luar negeri itu untuk yang Sinovac sama yang Sinovac aja. Jadi si Arab Saudi itu juga mau kalau kita kemudian divaksin lagi yang lain, misalnya Moderna atau Pfizer atau Johnson & Johnson atau yang lain ya, itu dia mau. Untuk daerah-daerah luar negeri yang lain seperti Belanda, karena saya dulu sekolah di sana, beberapa teman saya boleh pakai Sinovac, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mereka vaksin 2 kali Sinovac diterima. Hanya untuk negara-negara khusus barangkali. Iya, di negara tertentu aja. Tentu harus baca syarat dan ketentuannya seperti kita mau ikutan lomba, karena tidak semua negara itu juga mensyaratkan harus non Sinovac gitu ya. Tentu nanti imigrasinya akan memberitahu ibu mau ke sini, negara ini mah nggak boleh ini gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata nggak bolehin kayak Arab Saudi itu, ya kita divaksin lagi aja gitu. Iya. Nah, nyari yang jangan Sinovac lagi gitu. Baik, terima kasih dok. Ya. Ini ada satu lagi dari Bu Saur dok. Jika ada seseorang yang setelah divaksin ke-1, dalam jarak mau divaksin kedua, ternyata dia terkena positif dok. Apakah selanjutnya dia boleh divaksin yang kedua atau bagaimana? Iya boleh dong, 3 bulan. Boleh, ya? Jika sudah sembuh tentunya ya dok? Iya tentu, 3 bulan dari sembuh. Jadi misalnya dia vaksin tanggal 1 Januari. Ya. Tanggal 20 Januari kan belum 1 bulan tuh, harusnya kan 1 bulan dari vaksin pertama dia di vaksin kedua. Iya betul. Ternyata dia kena tanggal 20. Ya udah sembuh dulu dari si COVID-nya, udah beres isolasi, udah negatif, udah nggak ada sakit, gejala sakit udah bersih semua. 3 bulan dari situ dia boleh yang vaksin kedua. Vaksin kedua, baik. Iya. Pertanyaan berikutnya ini dari Tiari, Tiari ya, D4. Dipersilakan Tiari. Mangga. Di unmute dulu.
Udah kayaknya Mada. Tapi nggak terdengar. Tapi nggak ada suaranya. Interupsi Ibu, apa sudah Oh iya, terdengar? ya udah masuk. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Tiari Dia dari D4 Kebidanan. Ibu, ada beberapa pertanyaan, Bu, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu kan virus sendiri perlu inang untuk bermutasi atau bereplikasi. Nah, kalau mutasi itu sendiri rata-rata dari orang lagi ya kan, Bu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau jadi alasan virus itu bermutasi. Nah, apa sih Bu faktor virus itu bisa bermutasi di tubuh kita? Apakah ada penyakit bawaan atau ada pengaruh bawaan genetik apa gitu Bu? Nah, yang kedua, kalau tadi Ibu ada yang bertanya tentang COVID yang sudah sembuh baru bisa vaksin kedua. Kalau misalnya kita tidak tahu apakah kita terinfeksi COVID setelah virus pertama, jadi hanya batuk dan pilek, apakah boleh Bu vaksin kedua gitu? Kebetulan saya sudah punya jadwal vaksin kedua Bu, tapi ada gejala batuk dan pilek juga demam. Oh, batuk, pilek, demam ya, pilek, demam. Oke. Ya, jadi terima kasih Tiari pertanyaannya, bagus. Yang pertama, gimana sih si virus ini bisa bermutasi? Nah, jadi gini, kalau biasanya nih ya, biasanya, tapi tidak semuanya. Virus itu bermutasi kalau dia tidak terkontrol pertumbuhannya. Jadi misalnya kasus yang India kemarin. Kan pemicunya itu adalah di India itu ada perayaan agama yang membuat si penduduk India itu bukan terjun, rame-rame di Sungai Gangga. Ada perayaan di Sungai Gangga, ya perayaan agama mereka ya, banyakan gitu. Atau puguh saling menularkan satu sama lain ya, si virusnya jadi pesta gitu karena hostnya banyak gitu ya. Nah, dia bermultiplikasinya juga cepat gitu. Itu sangat mungkin saat itu terjadi mutasi karena dia sangat aktif tumbuh gitu. Punya inang yang cukup jadi tumbuh subur di tubuh inang yang memungkinkan dia berimprovisasi gitu si virusnya gitu ya. Nah, itu atau sebaliknya dia susah survive gitu ya, misalnya dia tumbuh di India, kemudian dia dibawa nih si orang Indianya ke Inggris misalnya ya, pulang naik pesawat ke Inggris, terbang ke Inggris. Di Inggris kan ininya beda, bentukan orangnya, features orangnya ya, orang India sama orang Inggris, orang Eropa, etnis Eropa dengan etnis India. Dia menular ke orang Inggris, ke orang Eropa yang features-nya berbeda. Tentu dia harus menyesuaikan dengan inang yang baru. Inang yang baru ini kan berbeda ciri-cirinya dengan orang India, sehingga dia harus membuat dirinya fit atau cocok dengan si inang yang baru tersebut, sehingga dia bermutasi gitu, supaya lebih mudah bagi dia untuk menular lagi ke orang-orang sesama orang Inggris, sesama orang Eropa. Itu bisa yang kedua gitu. Nah, kalau orang Indonesia ya itu tadi yang ke satu, jangan sampai kita meledak tapi udah terlanjur ya, kita jadi epicentrum sekarang. Kan kemarin epicentrumnya India, pindah ke Indonesia, kita mah suka gitu, suka sisirikan. TBC kita juara kedua setelah India. Sekarang COVID jadi penggantinya India juga jadi epicentrum ya. Jangan sampai dia menjadi tempat bermutasi karena tumbuh banyak gitu, kemudian dia sangat bisa mengekspresikan dirinya gitu ya. Nah, jadi upaya pemerintah sekarang PPKM gitu ya, itu adalah salah satu cara supaya pertumbuhan tidak terlalu banyak dan tidak menghasilkan mutasi-mutasi baru yang lebih susah diobatin gitu. Ya. Baik, udah terjawab barangkali ya, Tian. Yang kedua ya, pertanyaan itu tadi kan Tiari ada demam katanya gitu ya, kemudian panas. Nah, ini karena Tiari tinggalnya di mana, di Bandung? Iya, Ibu, di Bandung. Nah, Bandung mah udah daerah transmisi virus yang hebat ya, sehingga kalau tinggal di Bandung dengan demam
kemudian batuk, agak sesak misalnya gitu ya, pilek, itu tentu harus cek, harus swab ya, harus swab. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya positif, itu harus isolasi dulu di rumah gitu. Harus isolasi di rumah minimal 10 hari. 10 hari, kalau misalnya masih ada pilek, biarin pileknya sembuh dulu sampai 3 hari pilek sembuh. Nanti kalau udah bebas sama sekali jak-jak gitu, baru dari situ hitung sebulannya, hitung 3 bulannya baru vaksin kedua. Daftar lagi vaksin di tempat lain mungkin ya, kalau di situ udah nggak bisa, udah kelewat jadwalnya. Jadi nanti divaksin lagi keduanya dengan pendaftaran yang baru gitu. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya barangkali masih dari mahasiswa D3 ini, Nadia. Dipersilakan Nadia, dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum, pagi dokter. Ya. Izin bertanya, saya Nadia Alpisarina. Jika ada orang suspek COVID-19 karena demam, kemudian menggigil, terus batuk, diare, suhu tubuhnya kadang berubah-ubah, terus lemas, terus kadang-kadang sesak, sudah 13 hari, awalnya mengira itu adalah tipes, karena obat COVID belum ditemukan, apa yang harus dikonsumsi orang tersebut, nama obatnya? Terima kasih dok. Obat COVID belum ditemukan, udah ditemukan. Mungkin belum, susah didapat barangkali. Oh gitu, jadi bukan tidak ditemukan di dunia ini, bukan ya. Jadi COVID itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya. Sebetulnya kalau teorinya mah dia sembuh sendiri, self-limiting disease kan kalau virus itu ya, karena badan kita itu sudah bisa dianggap bisa membuat antibodi terhadap virus sehingga dia bisa sembuh sendiri. Tapi memang ada penyakit-penyakit virus yang jadi berat, terutama nih si COVID ini nih, beda dengan flu biasa, beda dengan seasonal flu gitu ya, kan virus banyak banget macamnya. Nah, si virus COVID ini sangat bisa membuat orang sakit lebih lama, sakit lebih berat. Nah, kalau misalnya dia udah masuk tadi di yang slide saya yang sakit kan ada sakit tidak bergejala, sakit ringan, sakit sedang, berat, kritis ya. Kalau dia sudah masuk ke kriteria sakit ringan aja, itu demamnya boleh ngambil paracetamol gitu kan. Kalau CT value-nya udah di bawah 30, RSAS pakai patokan 30 ya. Di bawah 30 itu sudah boleh pakai favipiravir, obat virus ya. Kemudian vitamin-vitamin mah udah pasti, vitamin E, vitamin C, vitamin D, vitamin B itu sangat boleh, tambah zinc ya, itu sangat boleh masuk gitu. Nanti kalau dia udah masuk ke tadi kan ada sesak, katanya kadang-kadang sesak, tergantung saturasi, jadi harus punya alat saturasi. Kalau dia isolasi mandiri di rumah, alangkah baiknya beli, itu nggak terlalu mahal kok, sekitar 200.000 ya kalau beli di Shopee. Nah, ketahuan deh saya suka belanja online. Itu ada di alat saturasi itu untuk periksa sendiri. Nah, kalau misalnya saturasinya masih di atas 95, itu kan masih gejala ringan. Nah, itu mah nggak usah ke rumah sakit. Tapi kalau udah di bawah di 95, udah 93 gitu, itu kan udah sedang. Sedang udah siap-siap harus ke rumah sakit kalau misalnya memang memburuk terus. Kalau ada bisa ngupayain oksigen, boleh pakai oksigen di rumah, pakai nasal kanul aja gitu ya. Kalau naik saturasinya jadi di atas 95 nggak apa-apa isolasi mandiri di rumah gitu Kak. Itu juga meringankan beban tenaga kesehatan di rumah sakit, bisa rawat sendiri di rumah ya. Tapi harus lapor puskesmas supaya 1 dicatat, 2 dikirimin obat karena ada puskesmas yang bager. Jadi favipiravir-nya dikirim gratis dari puskesmas. 5 hari disuruh minum vitamin sama favipiravir. Kalau beli sendiri lumayan harganya loh. 27.000 1 tablet, makanya kita minumnya sekitar 47 tablet. Itu habisnya mungkin sekitar 1.700.000-an itu ya. Kalau kita nggak lapor puskesmas karena gengsi sendiri, kantong cekak sendiri ya gitu. Jadi harus lapor
supaya disuplai obat-obatan, tapi memang tidak semua puskesmas ya, ada puskesmas yang tidak menyediakan. Kalau demikian ya tentu kita bisa mengupayakan sendiri, nyari. Biasanya obat-obat antivirus itu harus dengan resep dokter, jadi pastikan ada dokter yang mengawasi dulu. Minimal ke puskesmas itu bukan untuk minta obat, tapi agar dokter puskesmasnya bisa memantau kesehatan kita. Dengan pemantauan dan juga diresepkan Favipiravir, kita bisa beli sendiri. Ada beberapa apotek di Bandung menyediakan ya, itu ada linknya resmi gitu. Jadi dia biasanya Kimia Farma tertentu itu menyediakan antivirus untuk COVID gitu. Juga bisa juga tambah antibiotik biasanya ya, tapi antibiotik itu hanya diberikan kalau ada kecurigaan infeksi virusnya juga disertai infeksi bakteri gitu ya. Gitu. Dok, kalau yang gejala yang OTG dan gejalanya hanya beberapa hari saja, itu perlu mengkonsumsi obat antivirus tadi, Dok? Gimana, Bu? Punten? Kalau yang gejalanya hanya beberapa hari saja, kemudian sifatnya mungkin gejala ringan atau OTG gitu, Dok, iya. Itu harus tetap mengkonsumsi obat antivirusnya, Dok? Oh, enggak semua. Ya. Enggak. Jadi yang tadi yang tidak bergejala itu tidak minum biasanya. Dan kalaupun bergejala dilihat city value. Ya. Kalau di Hasan Sadikin patokannya kita 30. Jadi kalau di bawah 30 itu biasanya kita kasih karena dianggapnya kan city value itu tadi menunjukkan jumlah virus ya, secara kasar tentu saja. Kalau city value-nya rendah, jumlah virusnya banyak, ada kemungkinan dia bikin ulahnya lebih heboh gitu kan kalau virusnya banyak, karena dia serombongan gitu rame-rame, dia jadi bikin sesek, bikin apa gitu, dibanding yang city value-nya tinggi, sedikit si gerombolannya, cincai lah ini mah nggak usah dikasih antivirus gitu ya. Nah itu jadi kalau yang city value rendah, memang kita akhirnya menyarankan untuk diminum. Tapi nggak boleh sembarangan ya. Misalnya diperiksa, karena ada loh beberapa lab yang tidak keluar city value-nya. Jadi cuman positif, negatif aja, tapi nggak keluar city value. Nah kalau misalnya tidak ada gitu, patokannya klinis. Kalau klinisnya dia tidak bergejala atau gejalanya ringan sekali, nggak usah minum. Tapi kalau misalnya ada rada sedang, berat, ya harus gitu ya. Baik, ini masih banyak dok yang mau bertanya. Dipersilakan kepada Pia ya, D4. Pia, dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Interupsi, Ibu Dian. Suaranya kecil. Suaranya kecil sekali. Interupsi, Bu Dian. Apa suara saya sudah terdengar? Mohon hawar-hawar. Ya, terdengarnya masih kecil. Tapi silakan dicoba. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Fia Fatimah Rahman dari jurusan D4 Kebidanan Bandung. Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Mangga. Ibu, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan tentang pengalaman teman saya yang pernah terkena positif COVID itu. Jadi ceritanya, dia terkena positif COVID sekitar 3-2 bulan yang lalu. Dia cerita kepada saya, katanya dia diberikan obat yang menyebabkan daya kerja jantungnya itu berdetak lebih cepat, Ibu, yang membuat dia lebih sesak nafas. Yang saya bingung di sini, Bu, mohon maaf, kan sesak nafas disebabkan oleh detak jantung yang bekerja lebih cepat. Sedangkan dari COVID sendiri itu buat sesak nafas. Tanggapan Ibu seperti apa ya, Bu, mengenai kasus tersebut yang teman saya jadi jantungnya bekerja lebih cepat? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Fatimah, terima kasih pertanyaannya. Pertama, saya harus luruskan dulu kalau sesak nafas itu penyebabnya banyak ya, dan tidak disebabkan oleh jantung berdetak lebih cepat. Itu kan dua gejala yang berlainan. Satu mah hubungannya sama saluran nafas, yang satu mah sama jantung gitu ya, kerjanya berbeda. Saluran nafas itu biasanya kan paru-paru yang bekerja ya.
Nah, khusus untuk COVID, sesak nafasnya itu kenapa? Karena dia menginfeksinya memang saluran nafas sampai ke paru-paru. Paru-paru itu kan organ untuk mengambil oksigen. Oksigennya rendah di dalam tubuh, nafas akan berat, akan sesak karena badan kita butuh mengambil oksigen lebih banyak gitu. Nah, jadi orang sesak pada COVID itu karena paru-parunya sudah mengalami penurunan daya mengambil oksigen dari udara bebas. Gitu. Nah, sekarang obat yang diberikan menyebabkan denyutnya memang gini. Orang yang sesak itu, misalnya orang sakit paru-paru, tentu saja badan kita kan enggak terpisah-pisah kan, sarafnya nyambung, kabelnya dari satu organ ke organ lain, organ-organnya juga saling nyambung. Kalau contohnya gini analoginya, kita sakit gigi, suka sambil sakit kepala juga kan, sambil uring-uringan. Kenapa? Karena sakit yang dirasakan di gigi itu biasanya memicu respon imun simpatis gitu ya. Nanti saraf simpatisnya bekerja, jantung jadi berdenyut lebih kencang, pain reseptor di kepala juga jadi lebih aktif, jadi sakit kepala, uring-uringan karena hormon stres juga naik gitu. Jadi saling nyambung. Nah, tentu saja yang tadi sangat mungkin orang sesak nafas itu menjadi denyut jantungnya naik karena memang badan kita itu satu. Ketika kita sesak, respon simpatisnya menyebabkan jantung berdenyut lebih cepat, itu bisa. Tapi bukan secara langsung orang denyutnya cepat jadi sesak, bukan ya. Itu suatu hal yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalnya orang dikasih obat, orang COVID sesak dikasih obat itu tentu obat-obatannya untuk mengobati paru-parunya supaya jangan sesak, supaya kemampuan paru mengambil oksigennya itu sempurna lagi seperti waktu dia sehat gitu. Nah, apakah ada yang efeknya bisa mempercepat denyut jantung? Setahu saya sih antivirus tidak ya, antiinflamasi tidak. Kemudian antibiotik mungkin antibiotik juga kayaknya enggak ya gitu. Jadi kalau boleh spesifik sih obat apa ya yang dikasih yang bikin dia naik denyut jantungnya? Via, masih di mood. Via nanya enggak obat apa tuh yang dikasih? Saya waktu itu sempat nanya Ibu, cuman karena kejadiannya udah 3 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya lupa Bu, maaf. Lupa lagi. Ya tentu kalau misalnya, saya tidak tahu obatnya apa, tapi kalau misalnya memang demikian harus lapor tentu saja sama dokter yang memberikan, karena respon seseorang terhadap obat itu kan seringkali berbeda-beda. Jangankan obat COVID, kita minum paracetamol aja ada yang terus gatel-gatel kan? Badannya ada yang merah-merah kulitnya karena alergi gitu. Jadi harus kita investigasi dulu denyut jantung meningkatnya itu karena apa. Bisa jadi bukan karena obatnya, bisa jadi dari COVID-nya juga gitu kan, bukan dari obat COVID-nya. Bisa juga yang lain gitu. Mungkin dia ngelihat pacarnya lewat kali gitu ya, bisa kan. Sehingga betul-betul kita harus analisis dengan baik apa penyebabnya. Cuman tadi pertanyaan apakah obat COVID itu menyebabkan sesak nafas, ya tentu tidak jawabannya ya. Justru ingin memperbaiki fungsi paru-paru agar sesak nafasnya menjadi sembuh gitu ya. Baik Dok, ini waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin hanya tinggal 2 pertanyaan lagi yang bisa ditampung. Dipersilakan ini kepada mahasiswa, ini D3 Nadia. Untuk membuka mikrofonnya, silakan langsung bertanya dengan pertanyaannya yang langsung saja ya. Enggak. Terima kasih. Interupsi Ibu, sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Zahra Tusita dari D3 Kebidanan. Izin bertanya, sebelumnya Ibu memaparkan bahwa virus butuh inang aktif untuk hidup. Ya. Jika ada orang yang meninggal akibat terinfeksi virus COVID ini, apakah virus masih aktif dan apakah jasad akibat virus ini masih bisa menularkan virus tersebut, Bu? Terima kasih. Oke. Ini lumayan nih, bikin rame nih ya, soalnya ada kampung yang menolak jenazah COVID gitu ya. Kasihan banget. Jadi gini, tadi betul virus itu butuh inang supaya dia bisa hidup. Kan hidup itu pengennya panjang umur, jangankan manusia, virus juga pengen panjang umur gitu ya. Jadi supaya dia panjang umur, bisa berkembang biak, tentu dia harus tumbuh di inang yang hidup supaya dia bisa panjang juga sesuai dengan umur si
inangnya. Jadi kalau misalnya dia pasien COVID, kemudian dia meninggal, tentu saja beberapa jam setelah meninggal dia masih bisa menginfeksi karena virusnya masih hidup gitu. Tapi dari sisa-sisa energi yang ada di dalam tubuh inang yang masih ada, kan orang tuh nggak yang langsung kayak mati lampu ya, mati lampu pret gitu, mati gitu, ujuk-ujuk gitu. Kalau manusia kan ada fasenya di mana dia lambat laun akan zero energi, energinya udah nol sama sekali. Nah, ketika dia masih dalam tahap itu masih bisa menularkan. Makanya jenazah COVID itu masih harus dipulasara dengan prosedur yang khusus. Nggak boleh misalnya ada isu-isu ya di luar, orangnya saking cintanya sama keluarganya, nggak boleh di ini harus sama saya dimandiin, harus sama saya disolatin gitu. Jadi dia maksa tenaga kesehatan supaya tidak mempulasara jenazah secara prosedur yang baik agar bisa dimandikan sendiri. Itu nggak boleh karena beberapa jam setelah kematian itu jenazahnya masih akan menularkan gitu. Jadi harus dipulasara secara perlakuan khusus. Nah, tapi setelah beberapa jam itu begitu dia masuk ke tanah, itu kan sudah mulai proses degradasi tubuh ya, zero energi, kemudian dia nggak ada oksigen lagi, udah mulai ada kematian sel, nekrosis dan seterusnya. Itu virusnya juga akan meninggal lagi. Virusnya akan mati ya. Virusnya akan mati dan akhirnya dihancurkan oleh tanah, seperti halnya tanah menghancurkan tubuh gitu. Jadi secara jangka panjang misalnya udah dikuburin berapa hari ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi boleh gitu dia dikuburkan di kampung mana gitu, jangan kemudian nggak boleh si warganya dikuburkan di situ, tapi dengan prosedur khusus. Nah, rumah sakit itu biasanya sudah punya cara yang baik supaya si jasad aman, tidak menularkan baik si tenaga ininya, orang yang ngangkut, orang yang gali kubur gitu ya, itu supaya tidak menularkan gitu. Dan ketika dia sudah ditanam di dalam tanah, ya itu dia sudah aman gitu. Ya. Baik, terima kasih Dok. Ini masih ada pertanyaan lagi, dipersilakan ini kepada Kathy dari Prodi Profesi, bisa membuka kameranya. Udah mulai aja. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kathy dari kelas Profesi Bidan. Izin bertanya, untuk kan saya pernah COVID Bu, sekarang hari ke-20, tetapi di hari lebih dari 14 hari itu masih ada gejala. Seharusnya bagaimana ya Bu? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi gini, memang si COVID ini tuh lumayan bandel. Bahkan orang yang sudah tidak bergejala pun kalau misalnya di PCR lagi tuh masih aja ada positif result ya, hasil positif itu masih. Dan sebaliknya orangnya masih positif tapi gejalanya udah nggak ada sama sekali, itu masih bisa. Jadi bolak-balik gitu ya. Yang tidak ada gejala masih positif, yang positif sudah tidak bergejala itu ada. Nah, kalau misalnya sudah 20 hari tapi masih ada gejala, memang harusnya dicek lagi. Udah berapa kali swab-nya? Kebetulan saya udah negatif, Bu, udah di antigen. Oh, gitu. Oh, jangan antigen, sayang. Karena gini, tadi kalau kita lihat yang si grafik, nah ya, antigen itu hanya bisa mendeteksi 5-7 hari setelah virus masuk. Karena apa? Karena dia sistemnya adalah tadi si sampel unyak-unyak di hidung gitu ya, kemudian DNA-nya kan si materi genetik virus dimasukin ke stick itu isinya antibodi virus COVID. Kalau misalnya dia cocok, terus dia ngikat positif deh, garisnya 2 gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nggak cocok, dia garisnya 1, artinya si antigennya tidak ada. Jadi si antibodi yang ada di sticknya itu tidak menempel pada virus, pada antigen virus gitu. Nah, sekarang kalau lebih dari 7 hari pada antigen itu materi genetik di tubuh kita tuh udah sangat rendah jumlahnya. Sehingga seringkali si hasil antigen itu negatif karena udah nggak bisa lagi berikatan sama si antibodinya gitu. Sehingga hasilnya menjadi false negatif palsu.
Itu jadi negatif tapi sebenarnya enggak negatif. Nah, itu. Jadi hati-hati sekali menggunakan antigen karena antigen itu hanya bisa kita andalkan ketika fase-fase awal terinfeksi. Kalau sudah lanjut itu sebaiknya PCR. Kenapa? Karena di PCR itu si mesinnya bisa tadi ada city value, menggandakan jumlah antigen berulang-ulang sampai terbaca oleh mesin. 2 kali belum kebaca, 3 kali belum kebaca, 4 kali, 5 kali terus sampai kita ada lihat misalnya city value 38, 37, itu artinya 37 kali diputar, diperbanyak si jumlah materi genetiknya sampai dia terbaca oleh mesin gitu. Kalau sistik kan nggak bisa menggandakan gitu ya, jadi dia akan false negatif gitu. Jadi kalau misalnya 20 hari, soalnya gini ya, sama-sama dicolok, sama-sama sakit, jadi mendingan dikirim PCR gitu. Kalau misalnya memang alasannya adalah ketidaknyamanan ketika pengambilan sampel. Tapi kalau alasannya ketidaknyamanan kantong yang memang masuk akal juga ya, yang satu 250.000, yang satu 900.000. Cuman kalau boleh saya rekomendasi di Unpad itu di Jalan Eijkman harganya 400.000 ya, lebih murah gitu. Itu bisa kita pakai. Jadi untuk memastikan mungkin sebaiknya sih di PCR saja supaya kita punya kepastian bahwasanya kita itu sudah negatif. Nah, hanya gini, memang kalau rekomendasi Depkes itu kan katanya 10 hari atau 3 hari bebas gejala itu kita udah boleh lepas ya. Udah boleh, sebenarnya udah boleh, kita nggak usah isolasi lagi karena dianggapnya meskipun hasilnya positif itu sudah tidak menularkan gitu. Nah, tapi kalau kita punya uangnya, WHO sendiri tidak secara gamblang menyebutkan bahwa tidak menular, bukan. Tapi ininya pernyataannya adalah kecil kemungkinan menular. Artinya apa? Masih ada sedikit persentase bisa menular, gitu. Walaupun tidak sebanyak pada fase awal. Jadi kalau misalnya kita punya uangnya nih ya, mendingan PCR lagi, lebih aman untuk orang-orang sekeliling kita. Gitu. Jadi WHO, CDC tidak secara gamblang bilang tidak menular lagi, tapi sedikit kemungkinan menular. Jadi masih ada diplomatis ya, memang kalau di negara-negara berkembang, negara-negara yang terbelakang itu kan PCR kemampuannya kita terbatas ya, mungkin dananya tidak ada. Jadi yang lebih disosialisasikan adalah isolasi mandiri kemudian discarded tanpa PCR lagi, karena itu lebih menghemat dana gitu. Ya, tapi kalau bisa mendingan diperiksain supaya pasti. Nanti boleh berkeliaran lagi setelah minimal 3 hari bebas gejala. Gitu. Baik. Barangkali dok, ini karena terbatasnya waktu, barangkali dokter juga masih banyak kegiatan lain. Mohon maaf kepada yang mau bertanya, tidak bisa kami tampung semuanya, padahal masih banyak yang belum diberi kesempatan langsung bertanya pada dokter. Baik, barangkali di lain waktu bisa ya dok ya? Iya, saya pikir 2 jam teh lama amat ya ngobrol sama teman-teman di cukup, kebidanan. Ternyata nggak cukup ya, ternyata banyak yang ingin kita bahas. Ya, hatur nuhun antusiasmenya. Iya, dok, kalau diperbolehkan mohon izin minta handout-nya biar kami bisa lebih banyak lagi mempelajari. Boleh ya. Memang handout ini tidak sepenuhnya saya bikin sendiri, jadi saya juga ngambil dari beberapa sumber. Nanti saya pastikan sumbernya saya tulis di bawahnya sehingga saya nggak bisa ngaku-ngaku gitu ya. Itu dari saya, banyak juga dari Google, banyak juga dari narasumber yang lain, sehingga betul-betul itu bukan karya saya sendiri gitu. Baik dok, terima kasih. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak kepada Dr. Dian atas paparan materinya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya, sebelum acara ini ditutup, kami haturkan pada panitia apakah bisa dimunculkan sertifikat intinya adalah semua tantangan untuk dokter. Harus ada jalan keluar inovasi dan transformasi. Nah, anak-anak milenial sekarang iya dok, kami hanya bisa memberikan sertifikat, mudah-mudahan sertifikat ini bisa dimanfaatkan oleh dokter. Terima kasih banyak dok. Bisa nuhun kanggo pasti.
Semoga dokter dan kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari paparan berbagai penyakit, khususnya penyakit COVID ini. Amin. Dan alhamdulillah kegiatan ini telah berlangsung dengan lancar. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Atur nuhun sadayana. Atur nuhun Dokter Dian Ya, Ibu ilmunya Yulinda, teu karaos 2 jam teh ih kirang kenehnya. Sudah teh lami-lami teuing 2 jamnya. Atur nuhun saring ilmunya jazakallahu khairan. Mangga, assalamualaikum Ya, warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Ketua Jurusan, Ibu-ibu semua, dan seluruh mahasiswa kebidanan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Kita tutup pertemuan ini dan kita akan lanjutkan untuk calon mahasiswa baru dengan acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Dilanjutkan untuk acara berikutnya ya. Mohon untuk semua peserta bisa mengganti background-nya lagi ya dengan background PKKMB.